warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari. Hai anak-anak, halo. Jumpa lagi dengan Bu Rayu. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Guru. Belajar bahasa Indonesia. Oke, sudah siap semuanya? Yap. Untuk yang pertama, kita akan belajar tanda-tanda datangnya siang dan terjadinya bayangan benda. Yuk kita belajar bareng. Kita mulai ya. Nah anak-anak, coba buka buku paketmu halaman 57. Di situ tertera, ayo mengamati tanda-tanda datangnya siang. Coba perhatikan gambarnya. Nah, pada gambar yang pertama, matahari mulai terbit, kemudian ayam jantan berkokok di situ. Kira-kira suasana apa ya? Pasti kalian tahu. Ditulis ya nanti di bawah gambar tersebut. Kemudian yang kedua, matahari mulai meninggi. Kemudian Pak Tani mulai mengerjakan sawah. Kemudian ayam pada keluar mencari makan dan binatang pun pada keluar. Nah, kira-kira itu suasana pada titik-titik hari. Kalian masih ingat bukan? Pasti bisa. Lanjutnya, untuk halaman berikutnya, perhatikan gambar. Di situ terlihat sudah nampak bintang di atas, kemudian bulan, lingkungan sekitar di situ gelap dan lampu-lampu sudah dinyalakan. Nah, kalian juga pasti tahu semua bahwa suasana tersebut adalah teng-teng. Kalian pasti tahu. Nanti jangan lupa ditulis di bawah gambar tersebut. Oke anak-anak, pada halaman 57 dan 58 kalian mengamati tanda-tanda datangnya siang. Oke, kalian pasti bisa semuanya. Nah anak-anak, pasti kalian tadi sudah tahu semua bukan? Yap, kalian pintar semuanya. Oke, kita lanjutkan untuk gambar di bawahnya. Di situ kalian diminta mencari perbedaan. Nah, ingat, perhatikan baik-baik gambarnya. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa mencari perbedaannya. Nanti kalian bisa belajar bersama ayah bunda di rumah. Kita lanjutkan tentang bayangan benda. Sudah pernah belum? Kalian pasti semua sudah melakukannya dan sudah mengetahuinya. Cuma kalian tidak tahu, kalian belum mempelajarinya. Oke, sekarang kita mulai ya tentang bayangan benda. Kalian sudah tahu semua bahwa matahari itu terbit di ufuk timur. Ya, kemudian pada pagi hari tersebut sudah ada bayangan loh anak-anak ya. Kalian bisa melakukannya di rumah, di halaman rumahmu pada pagi hari. Ketika kalian berada di halaman rumah, maka matahari pagi yang mulai muncul, maka di situ ada bayangan benda, ada bayanganmu. Akan tetapi bayangan tersebut masih samar-samar, masih belum jelas dan menjauhi sinar matahari, berada di sebelah barat. Itu pada pagi hari. Adapun pada siang hari, matahari mulai naik, kemudian semakin terik ya. Kemudian apa anak-anak? Bayangan mulai jelas. Loh, kenapa timbul bayangan? Karena terhalang suatu benda sehingga menimbulkan bayangan. Nah,
bayangannya pun semakin jelas loh anak-anak. Bisa loh nanti kalian buktikan ya ketika kalian di halaman rumahmu. Dan tepat suasana pas tidak hujan ya, tepat pas cerah, sehingga kalian bisa melihat bayangan tersebut. Adapun bayangan tersebut tentu saja terlihat lebih gelap daripada di sekitarnya. Nanti coba kalian perhatikan baik-baik. Itu pada waktu siang hari. Nah, semakin ke atas, tepat di atas kepala kita, maka bayangan kita pendek, mungkin tidak akan terlihat. Karena apa? Karena matahari, sinar matahari itu tepat di atas kepala kita. Ya, coba ya nanti kalian lihat. Nah, tentang bayangan sudah ya anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu tentang kegiatan di siang hari. Dan kita nanti akan menyusun huruf. Untuk kegiatan di siang hari di sini adalah ayo membaca pada halaman 63. Simak baik-baik ya. Bu Guru bacakan. Matahari terus bergerak naik. Sinarnya semakin terik. Udara pun terasa semakin panas. Banyak anak yang merasa lelah dan gerah. Ada saja anak yang berlaku tidak tertib. Misalnya duduk seenaknya, gaduh, tidur, dan sebagainya. Namun masih banyak anak yang tetap berlaku tertib. Kalian harus membiasakan diri untuk berlaku tertib. Nah, untuk bacaan halaman 63 ini nanti bisa kalian hubungkan dengan halaman 65, yaitu menyusun huruf menjadi kata. Ya, kata-kata sudah tersusun menjadi kalimat pada halaman 63 tadi. Ya. Jadi kalian nanti bisa menyusun huruf di sini menjadi sebuah kata yang tepat. Oke anak-anak, nanti kalian bisa belajar didampingi ayah bunda di rumah. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kalian sudah belajar menyusun kata, sekarang kalian belajar untuk menyusun kalimat. Dari kata-kata acak disusun menjadi kalimat yang tepat. Pada halaman berapa? Halaman 71. Contoh, hidup, makanan, butuh, makhluk. Contohnya, makhluk hidup butuh makanan. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kerjakan ya anak-anak bersama ayah bunda di rumah. Oke, selamat mengerjakan. Nah anak-anak, untuk materi berikutnya kita bermain peran atau percakapan. Nah, inti percakapan di sini nanti berupa slogan ataupun anjuran untuk hemat menggunakan air. Yang menjadi ayah adalah Bu Inung, sedangkan yang menjadi ibu Bu Ning. Yang menjadi anak Bu Fitri. Oke, selamat mendengarkan ya. Kita harus hemat dalam menggunakan air. Mengapa harus berhemat, Ayah? Kita kan punya persediaan air melimpah. Yang melimpah adalah air sembarang, sedangkan air bersih kita kekurangan. Baiklah, aku akan selalu mematikan keran yang sudah tidak digunakan. Bahkan harga air bersih sama mahalnya dengan harga BBM. Ya, kita harus mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan karena diberi persediaan air yang cukup. Ada contoh yang lain slogannya loh anak-anak. Oke, coba silakan perhatikan. Ayo hemat energi.
anjuran untuk kita berhemat energi. Kemudian untuk yang lain seperti tadi, hematlah menggunakan air. Ini juga merupakan slogan. Kita diminta untuk berhemat dalam menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang ketiga, contoh yang ketiga ya anak-anak, hemat listrik, selamatkan bumi. Di sini kita juga dianjurkan untuk menghemat listrik. Untuk contoh berikutnya, mari berhemat bahan bakar minyak. Kita harus hemat bahan bakar minyak. Kemudian untuk yang terakhir contohnya anak-anak, mari berhemat kertas. Nah, kita diminta atau dianjurkan untuk hemat dalam memakai kertas. Pasti kalian bisa mencari contoh slogan-slogan yang lain. Yup, ini dulu ya anak-anak. Sampai jumpa. Dah.